Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Camar Haida, berikut berita pilihan siang ini. Perusahaan dianggap abai kesepakatan, ratusan warga memblokade tambang nikel di Halmahera Tengah. Polisi memeriksa terduga pelaku penganiayaan tetangga karena bising suara truk di Cengkareng, Jakarta Barat. Kejagung tetapkan 11 tersangka korupsi limbah cair kelapa sawit senilai 11 triliun rupiah. Pemirsa, 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka dalam bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya di Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Insiden dipicu akibat perselisihan terkait dengan skema kerjasama operasi atau KSO lahan. Bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya terjadi di kawasan lahan XPT Berkat 1, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Dalam bentrokan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini dipicu skema kerjasama operasi atau KSO yang dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di lokasi tersebut. Sekitar 50 orang Pam Swakarsa dari pihak KSO mendatangi lokasi. Mereka diduga membawa senjata tajam dan senapan angin, mendesak kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru dan pekerja PT Berkat 1 untuk mengosongkan barak. Situasi memanas dan berujung terjadinya kericuhan. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti serta 12 orang yang diduga terlibat untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Terdapat 7 korban, 1 meninggal dunia dan 6 korban luka-luka. Untuk sementara korban meninggal dunia telah kami kembalikan kepada keluarga dan yang lain masih dalam perawatan di rumah sakit. Tim masih berada di lapangan untuk mencari para pelaku ini. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak perusahaan untuk mencegah konflik susulan. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Mereka menuntut reformasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akibat mangkraknya beberapa kasus. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh.
Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ratusan warga di 2 desa menduduki dan memblokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Aksi warga itu merupakan buntut kekecewaan lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Massa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga 2 desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, pemuatan. Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena sopir janjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ratusan mama di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Mama yang juga nasabah ini panik, uang simpanannya hilang lantaran Bank Cirebon dicabut izinnya. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak ya. Kasusnya banyak. Nutup terus dari LPK apa? LPS, Bukan dari OJK. OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara ambles diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas.
Jalur yang ambles tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ditaruh kon jalan berwarna orange sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih terus dilakukan. Polisi meringkus pelaku pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam. Penangkapan kawanan rayap besi ini terjadi hanya beberapa jam setelah video aksi pelaku viral di media sosial. Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falupianus melaporkan. Seorang pria misterius bertopeng terekam kamera amatir warga sedang mencongkel roadstar atau lampu mata kucing marka jalan di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aksi ini viral di media sosial. Lepas tengah malam atau sekitar pukul 1 dini hari di kawasan Cawang, Jakarta Timur, saat lalu lintas sepi, seorang pria bertopeng berjalan membawa sebuah alat pemukul dan pencongkel. Ia sibuk mencongkel lampu kelap-kelip yang berfungsi sebagai mata kucing marka jalan. Pria bertopeng ini tampak cuek dan tidak takut aksinya disaksikan warga ataupun terekam CCTV milik polisi dan dinas terkait. Untuk apa lampu marka jalan ini dicuri? Sementara pihak dinas terkait belum memberikan keterangan soal aksi pria bertopeng mencongkel lampu marka jalan yang digunakan untuk kepentingan keselamatan jalan. Viral di media sosial, sebuah mobil menggunakan lampu tembak di bagian belakang hingga menyilaukan pengendara mobil lainnya. Polisi di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menangkap pengemudi mobil dan meminta melepas lampu tembak di belakang mobilnya. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah, Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 2 bus terlibat adu banteng di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Akibat kecelakaan, 3 korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Dua bus saling adu banteng di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, kilometer 6162, tepatnya di sebelah timur pos polisi Gumri, Desa Gumri, Kabupaten Jembrana, Bali. Tragedi kecelakaan bermula saat bus M-Trans melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk dengan kecepatan sedang dan berada di jalurnya. Sementara dari arah berlawanan, bus DB Trans diduga terlalu ke kanan hingga terjadi kecelakaan.
Pasca kecelakaan, bus DB Trans melintang menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, pengemudi bus Trans mengalami luka di bagian kepala dan punggung, dan satu penumpang mengalami patah tulang pada tangan kiri. Keduanya dirujuk ke rumah sakit negara, sementara satu penumpang bus DB Trans mengalami luka ringan telah diperbolehkan pulang. Evakuasi kendaraan ini lumayan rumit. Kita harus memindahkan 2 bis yang terlibat kecelakaan. Jadi untuk sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi terkait sopir dan kernet kita masih pemeriksaan atau dimintai keterangan. Aparat kepolisian mengimbau kepada para pengguna jalan, terutama supir bus, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi pencopetan di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang menaruh ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Karena kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang jambret berhasil ditangkap usai melakukan aksinya di kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor diambil ponselnya dan langsung mengejar serta menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Inilah video amatir warga usai terjadi penyambretan di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pelaku berhasil ditangkap setelah mencuri handphone milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Kapolsek Umbul Harjo, AKP Helga Dimas Prakoso menyatakan peristiwa pencurian berawal saat korban bersama temannya mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet pelaku WY yang mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil handphone korban. Korban kemudian spontan mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh, kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi mengamankan pelaku serta motornya dan barang bukti ponsel korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera, Maman Suherman menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026.
Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan dua alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak dua alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada dua alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu. Di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisi dan BAP, itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pelajar penyiram air keras ditindak tegas tanpa perlu ada kompromi. Sementara itu menurut polisi, cairan yang digunakan bukan air keras, melainkan cairan kimia yang dicuri dari ruang praktik sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak geram dengan aksi penyiraman yang diduga air keras yang dilakukan sesama pelajar di Cempaka Putih, Jakarta Barat. Walaupun ketiganya masih berstatus pelajar, namun Pramono meminta ketiga pelaku ditindak tegas tanpa ada kompromi. Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Sebelumnya, 3 pelajar berboncengan 1 motor menyiram cairan yang diduga air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Setelah menyiramkan cairan tersebut, pelaku langsung kabur. Akibatnya 2 pelajar terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Setelah videonya viral di media sosial, polisi langsung memburu ketiga pelajar nakal itu dan berhasil diamankan di Karawang, Cikarang, dan Depok. Sementara dari hasil penyidikan, polisi memastikan jika cairan yang digunakan pelaku bukan jenis air keras, melainkan cairan kimia lainnya yang dibawa dari ruang praktek sekolah. Infonya adalah cairan itu adalah air keras, tetapi pas kami proses penyidikan ternyata cairan itu hanya bahan kimia. Bukan air keras berarti? Bukan air keras. Hingga kini ketiga pelaku masih menjadi pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku terancam hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara kondisi mata korban telah membaik dan mulai bisa melihat dengan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di wilayah suku anak dalam Jambi dengan korban 4 orang anak. Para korban berusia 5 bulan sampai 3 tahun dan dijual hingga 85 juta rupiah. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di wilayah suku anak dalam Sumatera. 4 anak yang menjadi korban berhasil dievakuasi dari kawasan pelosok kampung suku anak dalam. Upaya penyelamatan tidak mudah. Para petugas sempat dikejar sejumlah orang. Bahkan kaca belakang mobil polisi pecah dilempari batu. Terungkapnya kasus bermula dari salah satu korban balita RZ yang diculik ibu kandungnya sendiri dari rumah neneknya di Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah ditangkap, ibu kandung korban mengaku telah menjual anaknya seharga 17,5 juta rupiah. Penculikan ini dilakukan pelaku komplotannya yang berjumlah 7 orang. Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, sekitar jam 7 pagi, di mana kami saat ambil dari keterangan, tersangka IJ adalah ibu kandung korban menjemput korban di rumah saksi CN atau tante korban dan saksi LS atau nenek korban dengan mengaku bahwa akan menjemput anak korban RZ main. Namun sampai pada hari Jumat tanggal 21 November, anak korban RZ tidak juga kembali. Lalu saksi CN mencari tersangka IZ
Setelah bertemu dengan tersangka IJ yang pada saat itu sedang berada bersama tersangka TSKN, lalu saksi CN atau tante korban menanyakan keberadaan anak korban RZ. Namun pada saat itu tersangka N mengatakan bahwa anak korban RZ berada di Medan di rumah saudara TSKN. Pada saat itu juga saksi CN membawa TSK IJ dan TSKN ke Polsek Taman Sari. Sesampai di kantor polisi, TSK IZ mengaku bahwa telah menjual anak tersebut, anak korban RZ ke TSK WN. TSK WN lalu menjual anak korban RZ ke TSK EM. Dan selanjutnya menjual TSK M menjual ke tersangka LN. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tersangka IJ bersama tersangka AH menjual anak korban RZ kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Selain menyelamatkan korban, polisi juga menangkap 10 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya memeriksa terduga penganiayaan tetangga karena suara bising. Sesaat lagi tetaplah di Sido Siang.